Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita coba untuk membahas penyelesaian soal matematika. Dan untuk yang pertama ini kita akan menyelesaikan soal tentang limit. Jadi carilah limit untuk persamaan berikut. Bagian A, limit dari x kuadrat tambah 3x dikurangi 4 per x kurang 1 untuk x mendekati 1. Nah, di soal ini kalau kita substitusi langsung x sama dengan 1 ke dalam persamaan yang diberikan, tentunya akan memberikan 0 per 0, dan ini berarti tidak terdefinisi. Nah, untuk kasus-kasus seperti ini, maka yang kita lakukan adalah kita jabarkan dulu di bagian pembilang, yakni x kuadrat tambah 3x kurang 4. Kita lakukan penjabaran atau kita lakukan faktorisasi. Jadi x kuadrat tambah 3x kurang 4 kita faktorisasi atau kita faktorkan menjadi x tambah 4 dikali dengan x kurang 1. Kemudian selanjutnya kita substitusi kembali ke dalam persamaan untuk limit. Jadi limit x kuadrat tambah 3x dikurangi 4 per x negatif 1, x min 1 untuk x mendekati 1, kita dapat tulis sebagai limit, tidak muat, sebagai limit dari x tambah 4 dikali x kurang 1 per x kurang 1 untuk x mendekati 1. Dan ini bisa kita coret dari persamaan sehingga yang tersisa tinggal limit dari x tambah 4 untuk x mendekati 1. Nah, pada langkah terakhir ini kita bisa substitusi x sama dengan 1 sehingga kita peroleh nilai limitnya adalah 1 ditambah 4 sama dengan 5. Selanjutnya kita masuk ke soal berikut. Soal yang berikut yang di bagian B, limit dari x kurang 9 per akar x dikurangi 3 untuk x mendekati 9. Nah, hal yang sama juga terjadi pada limit ini, dimana kalau kita substitusi langsung x sama dengan 9 akan menghasilkan 0 per 0. Oleh karena itu kita harus lakukan penjabaran juga untuk di bagian dari pembilang. Kita jabarkan x kurang 9. Kita jabarkan menjadi atau sama dengan akar x tambah 3 yang dikali dengan akar x kurang 3. Coba kita selalu perhatikan ya, biasanya pada soal-soal seperti ini faktor dari pembilang itu atau penyebut misalnya di sini penyebut ini merupakan salah satu dari faktor dari pembilang ya.
karena ini yang menyebabkan terjadinya 0 per 0. Karena itu kita harus bagaimana caranya supaya X-1 ini tereliminasi atau tereliminir atau hilang dari persamaan yang diberikan. Nah, kita lihat juga untuk X negatif 9, X kurang 9 per akar X kurang 3, ini berarti bahwa soal-soal ini memang sudah desain bahwa salah satu faktor dari X kurang 9 adalah penyebutnya sendiri, yaitu akar X dikurangi 3. Oleh karena itu kita tinggal mencari faktor lagi, yaitu faktor yang kalau kita kalikan dengan akar X kurang 3 menghasilkan X kurang 9. Ya, ini akar X ditambah 3. Coba kalau kita periksa akar X kali akar X sama dengan X. Akar X dikali negatif 3 adalah negatif 3 akar X. Kemudian 3 dikali akar X adalah positif 3 akar X. 3 dikali negatif 3 sama dengan negatif 9. Sehingga tersisa adalah negatif 3X plus negatif 3 akar X plus 3 akar X sama dengan 0. Dan tersisa adalah X kurang 9. Nah, kita lanjutkan limit ini. Ya, kita sudah dapatkan bahwa X kurang 9 dapat kita faktorkan sebagai akar X tambah 3 yang dikali dengan akar X kurang 3. Sehingga limit kita bisa tulis lagi sebagai limit dari akar X tambah 3 yang dikali dengan akar X kurang 3 per akar X kurang 3, ya, untuk X mendekati 9. Dan kita bisa lakukan hal yang sama untuk akar X kurang 3, bisa kita hilangkan dari persamaan, sehingga yang tersisa adalah limit dari akar X tambah 3 untuk X mendekati 9. Dan kalau kita substitusi X sama dengan 9 ke dalam persamaan ini, kita mendapatkan akar 9 ditambah 3 sama dengan 3 tambah 3 sama dengan 6. Dan hasil dari limit di atas adalah 6. Kita masuk pada soal berikut. Ya, ini soal tentang mencari turunan, ya. Soal nomor 2, gunakan definisi f aksin X, yakni limit dari fx tambah h dikurangi fx per h untuk h mendekati 0. Jadi carilah turunan dengan menggunakan definisi limit ini untuk mendapatkan turunan yang diberikan pada persamaan berikut. Nah, rumus yang diberikan di dalam kotak warna merah ini sudah kita sama-sama bahas pada dasar-dasar untuk mencari turunan menggunakan limit, yakni pada materi atau pada pokok bahasan tentang dua masalah satu tema, yaitu masalah yang pertama masalah tentang masalah geometri dan yang satu masalah mekanik.
kedua masalah tersebut bertemu pada satu definisi dari turunannya ini f aksen x sama dengan limit dari fx tambah h dikurangi fx per h untuk h mendekati 0. Nah, kita gunakan definisi turunan menggunakan limit ini untuk menyelesaikan persamaan yang diberikan. Adapun persamaan yang pertama atau bagian A adalah kita diberikan fx sama dengan 8x kuadrat kurang 1. Nah, kita gunakan definisi yang ini. Kita gunakan definisi ini untuk mencari turunan fx, ya. Jadi langkah pertama adalah kita substitusi x tambah h ke dalam fx, dan kita mendapatkan fx tambah h sama dengan 8 yang dikali dengan x tambah h pangkat 2 dikurangi 1. Selanjutnya kita masukkan ke dalam persamaan dari definisi limit, ya, sehingga f aksen x sama dengan limit dari fx tambah h. Fx tambah h adalah 8 kali x tambah h pangkat 2 yang dikurangi 1 dikurangi dengan fx. Fx adalah yang diberikan di dalam soal, yaitu 8x kuadrat dikurangi 1. Oke, biar aman kita tuliskan ke dalam tanda kurung dulu semuanya ini supaya tidak membingungkan. Yang dibagi dengan h untuk h mendekati 0. Nah, langkah selanjutnya adalah persoalan aljabar, yaitu kita jabarkan yang di dalam tanda kurung ini dulu, yaitu x tambah h kuadrat. Kita jabarkan dulu dan hasilnya penjabaran dari x tambah h pangkat 2 kita bisa tulis di bawah ini. Saya tulis kembali f aksen x sama dengan limit dari 8 yang dikali dengan x tambah h kuadrat adalah x kuadrat tambah 2xh ditambah h kuadrat dikurangi 1 dikurangi lagi yang x kuadrat dikurangi 1 per h untuk h mendekati 0. Nah, kita selesaikan saja aljabarnya, yaitu limit. Nah, kita tulis sajalah h mendekati 0 dari 8x kuadrat kita kalikan ke dalam saja ditambah 16xh ditambah 8h kuadrat dikurangi 1. Kita kurangi juga sana, kita selesaikan yang ada di tanda kurung sana, dikurangi 8x kuadrat kurang negatif 1 berarti menjadi plus 1 dibagi h. Nah, sekarang kita bisa lihat apa yang bisa kita coret dari persamaan ini. 8x kuadrat kita bisa coret dengan negatif 8x kuadrat, negatif 1 kita bisa coret dengan plus 1, sehingga yang tersisa dari persamaan adalah limit dari 16xh ditambah 8h kuadrat
per H untuk H mendekati 0. Selanjutnya kita sederhanakan lagi yang bagian pembilang dengan cara mengeluarkan H dari persamaan ini. Jadi kita lihat bahwa 16x H atau 16x dan 8 ini sama dikalikan dengan H, sehingga kita bisa tulis sebagai limit dari H yang dikali dengan 16x ditambah dengan 8H per H untuk H mendekati 0. Nah, H di sini bisa kita hilangkan lagi dari persamaan, yaitu pembilang H yang di bagian pembilang yang ini kita bisa eliminir atau hilangkan dengan H yang di bagian penyebut, sehingga tersisa persamaannya adalah limit dari 16x ditambah 8H untuk H mendekati 0. Dan ini ketika kita substitusi H sama dengan 0, kita peroleh 8 kali 0 sama dengan 0, sehingga tersisa adalah 16x. Jadi turunan dari 8x kuadrat kurang 1 sama dengan 16x. Nah, saya kira kalaupun kita menggunakan penyelesaian turunan seperti biasa ya, kita bisa dapatkan langsung turunan di sini adalah 16x. Tetapi dalam soal ini kita diminta untuk menggunakan definisi turunan berdasarkan rumus ini, yaitu f aksin x sama dengan limit dari fx tambah h dikurangi fx per h untuk h mendekati 0. Baik, selanjutnya kita pindah pada soal berikut. Masih soal yang sama, yaitu gunakan definisi limit f aksin x sama dengan fx tambah h dikurangi fx dibagi h untuk h mendekati 0. Untuk fx yang diberikan ya ini fx, jadi ini bagian B, 2B, fx sama dengan 6 per x kuadrat tambah 1. Sekali lagi gunakan definisi sekali lagi kita gunakan definisi turunan yang diberikannya ini, limit dari fx tambah h dikurangi fx per h untuk h mendekati 0. Oke. Seperti biasa kita substitusi x, kita substitusi x dengan x tambah h ya ke dalam fx. Jadi untuk x tambah h, maka ini menjadi f x tambah h sama dengan 6 per x tambah h pangkat 2 tambah 1. Jadi kita sudah punya fx dan fx tambah h untuk kita substitusi ke dalam rumus untuk mencari turunan berdasarkan definisi turunan menggunakan limit. Jadi kita tulis lagi f aksin x, tulis lagi f aksin x sama dengan limit dari fx tambah h. Fx tambah h adalah 6 per x tambah h pangkat 2 tambah 1 dikurangi dengan fx. Fx nya adalah 6 per x kuadrat ditambah 1, yakni 6 per x kuadrat ditambah 1 yang dibagi h untuk h mendekati 0. Oke, kita lihat f
aksen X-nya menjadi seperti ini, ya ini kita ganti fx tambah H dengan fx tambah H yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan adalah sekali lagi kita akan menyelesaikan aljabar di bagian pembilang, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Ini kita f aksen X-nya untuk menghemat space, kita tidak perlu tulis lagi, kita langsung ke limitnya saja, yakni limit kita langsung tulis untuk H mendekati 0. Kita coba kita hapus dulu, ini tidak muat, sepertinya tidak muat ya. Limit H mendekati 0, kita selesaikan aljabar di bagian pembilangnya. Ini bagian yang ada di sini. Bagaimana caranya? Ini adalah pengurangan atau operasi pecahan. Nah, operasi pecahan seperti ini tentunya kita samakan dulu di bagian penyebut yang ada di pernyataan pembilang untuk limit ini. Yakni ini bagian penyebutnya ya. Dan kita selesaikan seperti ini. Kita perkalikan keduanya, yakni X tambah H pangkat 2 plus 1, kita tulis dalam tanda kurung kubik ini supaya tidak membingungkan, yang kemudian kita kali juga dengan X kuadrat ditambah 1. Nah, ini adalah sudah menjadi bagian dari penyebutnya. Nah, seperti biasa, maka perkalian ini kita bahagi dengan ini, berarti ini yang hilang, sehingga yang tersisa adalah 6 yang dikali dengan X kuadrat. 6 dikali X kuadrat tambah 1 yang dikurangi dengan, atau kita kali silang 6 yang dikali dengan X tambah H pangkat 2 ditambah 1. Oke, ini pornya, por untuk limit yang dibahagi dengan H. Oke, kita selesaikan bagian pembilang dulu ya, bagian pembilang selesaikan pelan-pelan saja, kita selesaikan. Ini menjadi limit H mendekati 0. Kita langsung tulis saja bagian penyebut di bagian pembilang ya. Ini memang agak ribet sedikit, tapi tidak apa-apa. Kita tulis lagi biar aman. X tambah H pangkat 2 plus 1 yang dikali dengan X kuadrat tambah 1. Kita selesaikan step by step. 6 kali X kuadrat adalah 6X kuadrat ditambah 6. Kemudian ini juga kita selesaikan kuadratnya, sehingga X tambah H pangkat 2 sama dengan X kuadrat yang dikali dengan 6 adalah 6X kuadrat ditambah 2XH dikali 6 dikali negatif 6 berarti kurang 12XH. H kuadrat dikali 6 adalah negatif 6 H kuadrat dikali 6 adalah negatif 6H
H kuadrat dikurangi negatif 6 tambah kali 1 adalah negatif 6. Dan keseluruhannya kita bahagi dengan H. Nah, kita lihat apa yang bisa kita coret dari persamaan, yaitu plus 6x kuadrat bisa hilang dengan negatif 6x kuadrat, plus 6 bisa kita hilangkan dengan negatif 6, sehingga yang tersisa adalah negatif 12xh per 6 dikurangi 6h kuadrat. Jadi yang tersisa adalah itu. Kita tulis kembali lagi limitnya. Limit dari negatif 12xh dikurangi 6h kuadrat yang dibahagi dengan kita juga boleh selesaikan dulu ini, yaitu x tambah kuadrat kita selesaikan sebagai x kuadrat tambah 2xh ditambah h kuadrat tambah 1 yang dikali dengan x kuadrat ditambah 1 ya, yang dibagi H untuk H mendekati 0. Kita sudah dapatkan ini. Nah, ini ada limit dari negatif 12xh dikurangi 6h kuadrat per x kuadrat tambah 2xh tambah h kuadrat tambah 1 kali x kuadrat tambah 1 per h. Nah, ini bisa kita tulis lagi sebagai limit, kita tulis langsung H mendekati 0. Limit dari, kita langsung ambil H di bagian ini, kita keluarkan karena kedua faktor ini dikali H, sehingga bisa kita tulis sebagai H yang dikali dengan limit dari H yang dikali dengan negatif 12x dikurangi 6h per, kita tulis kembali yang ini, x kuadrat tambah 2xh ditambah h kuadrat ditambah 1 yang dikali dengan x kuadrat tambah 1 per h di sini bisa kita kali dengan 1 per h ya. Kalau kita pindahkan ke atas ini sama saja dengan kita kali dengan 1 per h. Nah, kita lihat dari persamaan terakhir ini apa yang bisa kita eliminir, yaitu h ya. H yang ini bisa kita eliminir dengan H yang di bagian penyebut, sehingga yang tersisa adalah negatif 12x dikurangi 6h per x kuadrat tambah 2xh tambah h kuadrat tambah 1 yang dikali dengan x kuadrat tambah 1. Nah, kalau kita substitusi H sama dengan 0 di sini sudah tidak memberikan masalah, ya ini tidak akan terjadi kasus 0 per 0. Bisa kita langsung substitusi. Jadi kita peroleh hasil limit ini kita dapatkan adalah negatif 12x dikurangi 6 kali 0. Kenapa dikali 0? Karena H sama dengan 0, berarti ini jadi 0, sehingga tersisa adalah 12x yang dibahagi dengan negatif 12x dibahagi dengan, kita ganti semua H yang ada di bagian penyebut ini dengan 0, sehingga ini akan sama dengan 0
ini juga sama dengan 0 ya, sehingga yang tersisa adalah x kuadrat tambah 1 yang dikali dengan x kuadrat tambah 1 yang dikali dengan x kuadrat tambah 1, sehingga hasilnya adalah negatif 12x per x kuadrat tambah 1 yang dipangkatkan 2. Jadi turunan dari fx sama dengan 6 per x kuadrat tambah 1 menggunakan definisi limit ini mendapatkan turunannya ini negatif 12x per x kuadrat tambah 1 yang dipangkatkan 2. Selanjutnya kita masuk pada soal berikut, masih menentukan turunan, tetapi kita tidak lagi menggunakan definisi turunan yang diberikan oleh limit. Insya Allah kita pada soal ini kita akan banyak menggunakan rumus baku dari turunan ya, yang sudah diberikan pada kuliah sebelumnya ya, tentang rumus-rumus baku. Oleh karena itu Anda harus punya catatan untuk rumus baku yang sudah diberikan. Jadi yang pertama, ini nomor 3 ini, carilah atau tentukan dy dx dy per dx untuk persamaan berikut ya. Yang pertama, A diberikan persamaan y sama dengan ln dari cos x tambah sinus x per cos x dikurangi sinus x. Bagaimana langkah penyelesaiannya? Jadi penyelesaian sebagai berikut. Pertama kita misalkan dulu. Kita misalkan z sama dengan cos x tambah sinus x per cos x dikurangi sinus x. Jadi z sama dengan, kita misalkan z sama dengan cos x ditambah sin x per cos x dikurangi sin x, sehingga persamaan di atas bisa kita tulis lagi sebagai y sama dengan ln dari z ya, dimana z itu sendiri sudah kita bisa adalah cos x tambah sin x per cos x dikurangi sinus x. Nah, berdasarkan rumus baku, turunan dari ln x adalah ini kita bisa tulis ini sebagai turunan y terhadap z ya, di mana z itu sendiri adalah fungsi dari x. Oleh karena itu kita tidak bisa menulis sebagai dy per dx, tetapi dy per dz ya. dy per dz sama dengan, dari rumus baku kita dapatkan bahwa dy per dz sama dengan 1 per z yang dikali dengan turunan dari ini dz per dx ya. Kita tahu bahwa z adalah fungsi x ya, diberikan di sini z adalah fungsi dari x ya, ini cos x tambah sin x per cos x dikurangi sinus x, sehingga dz nya kita turunkan terhadap x ya. Kita dapatkan persamaan ini ya, ini dy per dz sama dengan 1 per z yang dikali dengan dz per dx. Nah, apa
apa maksud dari ini. Oleh karena itu kita cari dulu dz per dx dari pemisalan kita, yaitu z sama dengan cos x tambah sinus x per cos x dikurangi sinus x. Nah, bagaimana menyelesaikan dz per dx ini ya? Untuk mencari dz per dx ya, untuk mencari dz per dx, kita gunakan penyelesaian turunan yang berbentuk fx sama dengan y sama dengan u per v ya. Kita gunakan pendekatan untuk mencari turunan yang diberikan, yakni fx sama dengan y sama dengan y sama dengan u per v ya. Oke, kita anggap bahwa persamaan yang sekarang yang kita akan cari turunannya dulu adalah z, di mana z adalah fx dan sama juga dengan y sama dengan u per v. Berarti pada kasus ini u sama dengan cos x tambah sinus x. Jadi kita masuk saja ke halaman baru ya. U sama dengan cos x ditambah sinus x tambah sinus x, sedangkan v adalah cos x, v nya adalah cos x yang dikurangi dengan sinus x. Nah, sebelum kita lanjut, kita ingat dulu turunan dari u per v ya. U per v, jika z sama dengan u per v, maka di mana u dan v juga adalah fungsi x, u dan v adalah fungsi x, maka dz per dx sama dengan v yang dikali dengan du per dx dikurangi dengan u yang dikali dengan dv per dx dibagi dengan v pangkat 2 ya. Nah, selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Kita cari dulu du dx dari u yang diberikan ya. U sama dengan cos x tambah sinus x, maka du per dx juga ini informasi dari turunan baku, maka du per dx sama dengan turunan cos x adalah negatif sinus x dan turunan dari sinus x adalah plus cos x. Oke, kemudian kita cari v. V adalah cos x dikurangi sinus x sebagaimana pemisalan di atas, maka dv per dx sama dengan negatif sinus x. Ini turunan dari cos adalah negatif, cos x adalah negatif sinus x dikurangi turunan dari sinus x adalah cos x. Jadi kita sudah dapatkan du per dx dan dv per dx. Selanjutnya kita tinggal substitusi ke dalam persamaan dz per dx yang berbentuk u per v ya. Kita masuk saja ke halaman baru sehingga kita dapatkan dz per dx sama dengan, kita bikin dulu nomornya supaya bagus, yaitu berdasarkan rumus ini adalah v yang dikali dengan du per dx. V kita adalah cos x dikurangi sinus x ya. Kita tulis dulu v nya, yaitu cos x dikurangi sinus x
Ini muat nggak ya? Sepertinya tidak muat. Kita coba perkecil tulisannya ya. Dz per dx sama dengan V. V-nya adalah cos X dikurangi sinus X. Cos X dikurangi sinus X yang dikali dengan du per dx. Du per dx adalah negatif sinus X tambah cos X yang dikali dengan negatif sinus. Nah, hati-hati menulis persamaan supaya tidak salah. Negatif sinus X tambah cos X, negatif sinus X ditambah cos X. Dikurangi U, berarti kita lihat U nya adalah cos X tambah sinus X dikurangi cos X tambah sinus X yang dikali dengan dv per dx, yaitu yang dikali dengan negatif sinus X. Negatif sinus X kurang cos X ya. Ya, ini karena bidang tulisnya kecil, dibahagi dengan V pangkat 2. V nya adalah cos X dikurangi sinus X, dibahagi dengan V pangkat 2, yaitu cos X dikurangi sinus X. Cos X dikurangi sinus X pangkat 2. Ya, tidak apa-apa, tulisannya seperti ini. Jadi kita selesaikan seperti biasa. Kita selalu akan bertemu dengan aljabar. Oleh karena itu, penguasaan Anda tentang aljabar dalam matematika menjadi penting ya. Penting di dalam setiap penyelesaian matematika. Dan saya kira aljabar ini sudah diberikan sejak kita ada di bangku SMP maupun SMA ya. Jadi kita selesaikan step by step ya. Kita selesaikan dulu perkalian yang ini, kita selesaikan dulu perkalian yang ini. Ya. Ya, ini cos X dikurangi sinus X yang dikali dengan negatif sinus X plus cos X. Kita selesaikan dulu. Ini pasti menjadi panjang tulisannya. Tidak apa-apa, sepertinya tidak apa-apa. Cos X dikali negatif sinus X. Cos X dikali negatif sinus X adalah negatif, kita tulis dulu dz per dx sama dengan cos X dikali negatif sinus X, hasilnya adalah negatif sinus X cos X. Oke, kita tulis dalam kurung. Kemudian cos X dikali cos X adalah plus cos kuadrat X. Oke, selanjutnya sinus negatif sinus X kita kali dengan negatif sinus X, hasilnya adalah plus sinus kuadrat X. Kemudian negatif sinus X dikali cos X adalah negatif
negatif sinus X sinus negatif sinus X yang dikali dengan cos X. Ini sebenarnya tidak perlu ada dalam kurung ini, tidak perlu sebenarnya. Cos X ya, yang dikurangi dengan perkalian dari yang ini. Kita kalikan juga ini dengan ini kita kalikan lagi yang berikutnya, cos X tambah sinus X yang dikali dengan negatif sinus X. Ini yang kita tulis dalam tanda kurung yang besar yang ini, dikurangi perkalian antara bagian ini ya, ini cos X tambah sinus X dikali dengan negatif sinus X cos X, hasilnya adalah cos X dikali dengan negatif sinus X, hasilnya adalah, kita tulis saja dalam kurung biar aman, cos X dikali negatif sinus X adalah negatif sinus X cos X ya. Kemudian cosnya kita kali dengan cos X dikali dengan negatif cos X adalah negatif cos kuadrat X. Selanjutnya sinus X kita kali dengan negatif sinus X, mendapatkan negatif sinus kuadrat X. Kemudian sinus X dikali dengan negatif cos X menghasilkan negatif sinus X cos X. Oke. Semuanya ini yang di atas ini kita bahagi dengan cos X dikurangi sinus X pangkat pangkat 2. Oke. Ya. Kita lihat apa yang bisa kita sederhanakan bagian pembilang ya. Kita sederhanakan di bagian pembilang. Negatif sinus X dikurangi negatif sinus X cos X, negatif sinus X cos X kurang sinus X cos X, hasilnya adalah negatif 2 sinus X cos X. Selanjutnya cos kuadrat X tambah sinus kuadrat X berdasarkan identitas trigonometri bahwa sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1, sehingga cos kuadrat X tambah sinus X di sini atau sin kuadrat X tambah cos kuadrat X ya, mau dibalik pun juga nggak apa-apa karena penjumlahan kan mengikuti hukum komutatif, yaitu A tambah B sama aja dengan B tambah A. Sehingga ini cos kuadrat X tambah sin kuadrat X sama dengan 1, sehingga bisa kita tulis sebagai ditambah 1. Nah, ini yang di bagian yang pertama. Kemudian yang kedua, sinus X cos X negatif sinus X cos X dikurangi sinus X cos X sama juga dengan negatif 2 sinus X cos X ya. Nah, dapatkan negatif 2 sinus X cos X. Nah, selanjutnya negatif cos kuadrat X dikurangi sinus kuadrat X ya. Negatif cos kuadrat X kurang sinus kuadrat X per dibagi dengan cos
cos X kurang sinus X yang dipangkatkan 2 ya. Sebenarnya pembilang di atas masih bisa kita sederhanakan lagi dengan mengeluarkan ini dari tanda kurung ya, sehingga kita dapatkan dz per dx sama dengan negatif 2 sinus X negatif 2 sinus X cos X tambah 1. Kita keluarkan ini dari tanda kurung, maka kita dapatkan positif ya. Negatif dikali negatif 2 sinus X adalah positif 2 sinus X cos X, positif 2 sinus X cos X, dan ini pun menjadi positif cos X cos kuadrat X plus sinus kuadrat X yang dibahagi dengan cos X kurang sinus X pangkat 2. Nah, berdasarkan identitas trigonometri ini pun sama dengan 1 ya, sehingga sederhananya dz per dx ini sama dengan negatif 2 sinus X cos X tambah 1 adalah, coba kita keluarkan juga ini dari tanda kurung, kita dapatkan negatif 2 sinus X cos X tambah 1 plus 2 sinus X cos X plus 1 yang dibagi dengan cos X kurang sinus X yang dipangkatkan 2. Kita lihat apa yang bisa kita hilangkan dari persamaan, yakni negatif 2 sinus X cos X plus 2 sinus X sama dengan 0 ya, bisa kita hilangkan ini, sehingga yang tersisa dari dz per dx, yang tersisa dari dz per dx sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2 per cos X dikurangi sinus X pangkat 2. Jadi pada langkah ini kita sudah dapatkan dz per dx. Kita dapatkan dz per dx. Langkah selanjutnya kita selesaikan dx, karena yang ditanya adalah kita diminta untuk menentukan dy per dx tapi bukan dz per dx, dimana dy per dx sama dengan 1 per z yang dikali dengan dz per dx. Oke. Di awal tadi kita sudah misalkan, kita kembali lagi ke atas, z sama dengan, itu pada pemisalan di atas, z sama dengan cos X tambah sinus X per cos X dikurangi sinus X ya. Kita tulis lagi di bawah supaya lebih mudah ya. Kita dari di atas kita sudah misalkan z sama dengan cos X tambah sinus X per cos X dikurangi sinus X.
Maka kalau Z sama dengan cos X tambah sinus X per cos X dikurangi sinus X, maka 1 per Z. Kita tinggal balik saja pernyataan ini, ya, ini penyebut menjadi pembilang, berarti ini sama dengan cos X. Oke. Cos X dikurangi sinus X per cos X plus sinus X. Nah, sepertinya adalah ini. Sehingga kita substitusi lagi ke sini, kita substitusi ke dy per dx. Maka dy per dx sama dengan seperjetnya adalah ini. Seperjetnya adalah ini. Jadi kita tulis lagi di sini, seperjetnya adalah cos X kurang sinus X per cos X tambah sinus X. Oke, kita seperjet yang dikali dengan dz per dx kali dengan dz per dx yang kita sudah dapatkan di langkah sebelumnya, ya, ini dz per dx adalah 2 per cos X dikurangi sinus X kuadrat dikali dengan 2 per cos X kurang sinus X, cos X dikurangi sinus X pangkat 2, ya. Nah, kita lihat di sini di bagian atas atau di bagian pembilang dari pernyataan yang sebelah kiri ini ada cos X yang dikurangi sinus X, sedangkan di bagian penyebut di sini ada cos X dikurangi sinus X pangkat 2. Berarti ini bisa kita eliminir salah satunya, dan ini pangkat 2-nya hilang, ya, pangkat 2-nya hilang, sehingga yang tersisa adalah 2 per cos X. Sehingga kita bisa tulis lagi, kita tulis saja, ya, dy per dx sama dengan 2 yang dikali dengan 2 per cos X tambah sinus X yang dikali dengan cos X dikurangi sinus X. Nah, kita sederhanakan di bagian penyebut, ini dy per dx sama dengan 2 cos X dikali cos X adalah cos kuadrat X, sinus X kali cos X adalah sin X cos X, ditambah cos X yang dikali dengan negatif sinus X sama aja dengan negatif sinus X yang dikali cos X, nya, atau biar jelas, cos X kali cos X adalah cos kuadrat X. Selanjutnya kita perkalikan sinus X dengan cos X, hasilnya adalah sinus X cos X kemudian sinus X dikali dengan cos X kali cos X adalah ini cos kuadrat X, ya. Biar aman kita selesaikan dulu untuk cosnya dulu, ya. Cos X dikali cos X adalah cos kuadrat X. Selanjutnya cos X dikali dengan negatif sinus X adalah negatif sinus X kali cos X, ya, sinus X cos X
Selanjutnya kita selesaikan sinus X kali cos X adalah sinus X kali cos X adalah sinus X cos X. Selanjutnya sinus X kali sinus X adalah negatif sinus kuadrat X. Oke. Negatif sinus X cos X plus sinus X cos X bisa kita hilangkan dari persamaan. Sehingga yang tersisa adalah dy per dx sama dengan 2 per cos kuadrat X dikurangi sinus kuadrat X. Ini pun masih bisa kita sederhanakan dengan mengingat identitas trigonometri, yakni tugas mata kuliah yang saya sudah minta Anda untuk selesaikan, yakni mencari identitas trigonometri, bahwa dari identitas trigonometri diperoleh bahwa cos kuadrat X dikurangi sinus kuadrat X sama dengan cos 2x sama dengan cos 2x. Oleh karena itu turunan ini secara sederhana bisa kita tulis sebagai dy per dx sama dengan 2 per cos 2x. Ya, inilah hasil dari turunan y sama dengan ln cos x tambah sinus x. Jadi turunan dari y sama dengan ln cos x tambah sinus x per cos x kurang sinus x sama dengan 2 per cos 2x. Oke, lanjut kita ke soal berikut, yakni soal masih turunan juga ya. Soal B masih turunan dari, untuk nomor 2B diberikan y sama dengan ln dalam kurung secant x tambah tangens x ya. Seperti biasa kita misalkan juga z sama dengan ya. Kita misalkan z sama dengan secant x tambah tangens x ya. Maka rumus persamaan di atas bisa kita tulis sebagai y sama dengan ln z berdasarkan rumus baku. Maka dy per dx sama dengan, dimana z ini adalah fungsi dari x ya, seperti yang diberikan di pemasaran ini. Z sama dengan secant x tambah tangen x, berarti z adalah fungsi dari x, sehingga dy per dx adalah 1 per z yang harus kita kali lagi dengan dz per dx. Oke. Nah, ini agak mudah dari soal sebelumnya. Kita cari turunan dari turunan z terhadap x, yaitu dimana z sama dengan secant x tambah tangens x ya. Berdasarkan rumus baku kita peroleh bahwa turunan dari secant x adalah secant x tangens x. Turunan dari secant x adalah secant x tangens x ya. Berarti ini sama dengan secant x kali tangens x
ditambah turunan dari tangens X adalah sekant kuadrat X. Ini dari mana? Dari rumus baku turunan ya. Sehingga bisa kita selesaikan. Ini sama dengan dua-duanya memiliki sekant X. Artinya sekant X bisa kita keluarkan dari persamaan yang kita peroleh sebagai sekant X yang dikali dengan sekant X tambah tangens X ya. Ya, coba kita lihat sekant X kali sekant X adalah sekant kuadrat X. Sekant X kali tangens X adalah sekant X tangens X. Nah, kita sudah dapatkan dz per dx di sini. Ya, kita tinggal masukkan lagi ke dalam persamaan ini. Kita masukkan lagi ke dalam persamaan ini untuk mendapatkan dy per dx. Karena yang kita hasilkan adalah dz per dx, sementara yang harus kita cari adalah dy per dx. Sehingga kita tulis lagi dy per dx sama dengan 1 per z. Z kita adalah sekant X tanpa tangens X. Berarti 1 per Z-nya adalah 1 per sekant X tambah tangens X. Sekant X tambah tangens X yang dikali dengan dz per dx, di mana dz per x itu adalah sekant X yang dikali dengan sekant X tambah tangens X ya. Nah, ini sekant X tambah tangens X kita bisa coret ya dari persamaan ya. Kita bisa coret sehingga yang tersisa adalah dy per dx sama dengan 1 yang dikali dengan sekant X sama dengan sekant X ya. Jadi turunan dari Y sama dengan ln dari sekant X tambah tangens X. Dy dx nya adalah dy per dx nya sama dengan sekant X. Sekant X ada turunan dari Y sama dengan ln dalam kurung sekant X tambah tangens X sama dengan sekant X. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal berikut. Ini soal C. Diberikan Y sama dengan sinus pangkat 4 X cos pangkat 3 X. Carilah dy dx. Kita diminta untuk menentukan dy per dx. Nah, ini bisa kita dekati dengan pencarian turunan yang berbentuk Y sama dengan U per V ya. Kita bisa gunakan pendekatan turunan Y berbentuk U yang dikali V ya, di mana U dan V adalah fungsi X. Baik Y maupun U adalah fungsi X ya. Nah, berdasarkan rumus ini ya, berdasarkan bentuk Y sama dengan U per V, maka dy per dx sama dengan U yang dikali dengan dv per dx ditambah V yang dikali dengan du per dx. Nah,
dari Y sama dengan sin pangkat 4X cos pangkat 3X, kita harus menentukan mana yang U dan mana yang V. Jadi misalkan U sama dengan sinus pangkat 4X, maka kita peroleh DU per DX sama dengan 4 sama dengan 4 sinus pangkat 3 X yang dikali dengan turunan dari sinus X adalah cos X. Jadi ini bisa kita lihat sebagai turunan dari X pangkat N, yaitu NX pangkat N kurang 1. N nya di sini 4, dikurangi 1 menjadi 3, yaitu 4 sinus pangkat 3X yang dikali lagi dengan turunan dari sinus X adalah cos X. Selanjutnya untuk V sama dengan kita ambil V nya adalah cos pangkat 3X, cos pangkat 3X, maka dV per dx dengan cara yang sama ini menjadi 3 cos kuadrat X yang dikali lagi dengan turunan dari cos X adalah negatif sinus X. Negatifnya kita tulis di depan saja, ini menjadi sinus X. Sehingga kita sekarang sudah dapatkan du per dx dan dv per dx. Dan selanjutnya kita selesaikan dy per dx. dy per dx sama dengan u. Oke. U-nya adalah sinus pangkat 4x, sinus pangkat 4x, U yang dikali dengan dv per dx. dv per dx nya adalah ini dikali dengan negatif 3 cos kuadrat X sinus X ditambah V. V nya adalah cos pangkat 3X ditambah cos pangkat 3X yang dikali dengan du per dx. du per dx nya adalah 4 sin pangkat 3X, 4 sinus pangkat 3X cos X, cos X. Oke, selanjutnya kita selesaikan saja, kita sederhanakan. Hasilnya kita dapatkan sinus pangkat 4x dikali dengan sinus 4x. Kita lihat di sini ada sinus pangkat 4x dikali dengan 3 cos kuadrat X kali sinus X plus cos kuadrat X cos pangkat 3X yang dikali dengan 4 sinus pangkat 3 cos X. Ya, kita dapatkan cos pangkat 4 X sinus pangkat 3X yang dikurangi dengan 3 cos kuadrat X sinus pangkat 5X ya. Kalau kita selesaikan ini,
perkalian, kita kalikan ke dalam ini ya. Kemudian kita jumlahkan ya, sinus pangkat 4x dikali dengan 3 cos pangkat 2x kali sinus x sama dengan sinus pangkat 5x dikali dengan 3 cos kuadrat x. Jadi turunan dari y sama dengan sin pangkat 4 x cos pangkat 3x sama dengan, jadi turunan dari y sama dengan sinus pangkat 4 x cos pangkat 3x, turunannya adalah dy per dx sama dengan 4 cos pangkat 4x kali dengan sinus pangkat 3x. Tidak muat. Empat cos pangkat 4x sinus pangkat 3x dikurangi 3 cos kuadrat x kali sinus pangkat 5x ya. Jadi itulah hasilnya. Demikian soal-soal untuk hari ini, dan kita bisa lanjut lagi pada kesempatan yang lain untuk soal-soal yang atau untuk pembahasan soal yang lain. Demikian, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan pada kolom komentar, dan insya Allah saya bisa memberikan tanggapan yang lebih baik lagi untuk kita sama-sama belajar menyelesaikan soal-soal matematika ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.